Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama. Iya, suara Dan dia. iya Siapa nih? wajah baru masih seger blok ini Guru saya. iya dari mana bang? Iya, kenalan dulu sama teman-teman soal. Iya. Siapa dari mana? Pakai ini ya, jangan lupa ya. Siapa dia dari sekarang? Rapi banget bro, kayak lembaga hukum. Lembaga hukum rapi banget, Kayak buku di perpustakaan. jadi rapi. Iya. Ya, Jangan dulu dong buat teman-teman yang di sana. Perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Hakim, biasa dipanggil Ahmad dari Ciputat. Iya sih. kesibukan apa nih, Bang? Hah? Kesibukannya apa? Pelajar. Oh, wih, kita ini ada bintang tamu yang spesial nih. Iya kan gue bilang masih muda ya kan, seumuran lah nggak bisa. Iya. Cuma beda zaman sekolahnya jadi kan. Malam dulu. Zaman sekolah. Sekolah di mana, Bang? Di Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Bang Bang Guru nih, gak boleh ya. Boleh gak sih kenapa di sekolah? Di sekolah nggak boleh, Oh, boleh. Di sini kita nggak ngajarin ya. Iya. Ya gak apa-apa, sini santai aja. Kita mau bahas apa nih? Ya, main apa nih kita nih? Oh, lagi rame nih. Apa tuh? Mutilasi orang gila, mutilasi orang gila. Itu gila tuh orang. Iya. Itu siang-siang bro, tengah di bolong. Ada orang apa di situ? Iya ada orang. Juga itu di pinggir jalan gitu di kebun dia mutilasi. Oh, maksudnya agak ke dalam dikit dari yang Kayak kayak. bener-bener di pinggir jalan. Belum pinggir jalan kebun. Iya. Di lataran kebun gitu tuh, kayak Oh, rumput, iya. ada tanaman gitu. Lu belum nonton kayak? Iya, betul. Baca. Lu tahu kan tadi? Tahu. Oh, gimana tuh kalau menurut lu? Gimana ya? Jadi nyambung orang gila, mutilasi orang gila. Kan sama-sama gila. Iya nggak nyambung memang. Iya, nggak nyambung. Aku bingung bahasnya dia. Dia orang gila ya kan? Itu mengapa gitu? Iya nggak tahu. Susah, didelik juga susah. Namanya orang gila, Iya. itu gak bakal kena hukum. Bro. Iya, benar. Orang Bebas itu, ya. Iya. Bebas gitu. Cuman ya anehnya kok bisa orang gila itu memutilasi gitu kan? Kan minimal nyimpuk. Iya. Ngomel-ngomel di jalan, ngapain di jalan gitu kan? Heeh. Gitu. Ini kan aneh gitu. Misalkan dalam proses mutilasi itu kan nggak sebentar, betul nggak sih? Iya betul. Dia paling nggak butuh sekitar 30 menit kalau cepat ya spesial apa dia udah expert lah ya. Udah jaga banget ya. Sebenarnya kan tangannya potong berapa nih? Ya, Potong apa ya mau potong berapa? Jaga ayo. tunggirnya buang nggak? Cekernya bukunya di bawah. Emang ada sih. Cuman kata nyokapku jangan banyak makan tunggir. Ntar bego katanya. Belat pikirnya. Ya, jadi dia siang-siang mutilasi sesama orang gila. Terus sebelumnya itu sempat duduk berdua. Oh itu berdua. Iya, terus Itu orang gila berdua. Iya, terus tarik pakai tanpa kain, ya kain gitu kan, Iya. bener gak sih? Iya. Pakai kain, terus kayak tarik kambing gitu. Oh. Nah terus gua punya Maksudnya dia tarik-tarikan atau satu diikat? bukan dari tarikan, Oh, tapi yang satu satu. megang. Ah. Kayaknya diikat atau dipegang sama Ah. dia gitu di tangannya, terus dia ditarik gitu. Oh. Panjang lumayan. Diseret gitu berarti kenanya. Diseret kan. Kambing gitu ya. Iya, cuman si yang dimutilasinya ini si korban ini mau gitu dibawa dengan kain itu, iya. itu cukup panjang gitu, Ah. sekitar ya 2-3 meteran lah si kain itu. Terus lo di sini lu nonton aja deh mendingan. Gitu. Yang bingung nih polisi pasti. Ya, terus yang nggak lama polisi itu datang gitu. Tapi warga udah rame, udah sempat videoin gitu, viralin dan sebagainya. Yang lucunya itu komen-komen netizen. Iya, Lu udah baca nggak? Baca. Apa yang paling lucu menurut lu?
gila nggak punya akal gitu ya, bisa-bisanya motong orang gila juga Gitu ya. Iya. Tapi kalau lucu menurut gua. Iya bagi dia. Bagi dia lucu. Tapi kita biasa aja. Iya. Nah yang lucu itu katanya dunia ini makin gila. Gitu. Kenapa gitu makin gila? Karena orang gila motivasi orang gila. Jadi dunia ini udah makin gila katanya. Ampun. Tapi kalau menurut gua ya, kayaknya bakal ditahan tuh orang gila. Iya. Iya. Cuman mungkin ditahan lagi tapi dipisah sama Sama yang orang lain. gila yang lain. Takutnya dia motong-motong lagi. Iya sebenarnya. Cuma kan kalau kita misalnya coba compare gitu ya kan dengan hukum yang ada di Islam gitu ya kan, saat dimana orang gila itu kan sebenarnya itu kan bebas dari itu tadi lu bilang Iya, kan, bebas dari dari hukum. gitu ya kan. Jadi mungkin treatmentnya itu ya bukan harus ditahan kalau menurut gua gitu ya kan. Cuma kan di sini jadi tadi gua bilang kenapa ini pasti ditahan. Menurut gua pasti ditahan. Pasti ditahan. Karena penegak hukumnya orang gila. Hukumnya udah gila. Sistemnya gila. Masuk. Kopi. Tadi bercanda itu. Artinya ya memang Gila. dunia sudah gila ya. Sudah kita keseringan dia jadi gila lagi. Tapi menurut gua aneh ya gitu kalau se-level orang gila ditahan gitu ya kan. Cuma banyak sih. Berapa tahun, berapa lama sampai dia sembuh? Enggak kalau diminta keterangan itu kenapa lo melakukan itu? Makanya sih ya kan. Bener juga Kan ya. Iya enak kalau ditahan sih gila gitu ya kan. Orang ditahan Jadi gila gitu ya. bingung juga ya. Makanya. Kenapa? Motif ya. Dia motif. Kamu mutilasi itu motifnya apa gitu? Kenapa kamu mau mutilasi dia? Gitu aja kan? Iya kan? Gitu. Apa dia ngomong apa gitu, tanya apa gitu, nggak nyambung. Iya nggak sih? Iya. Coba contohnya kalau orang gila gimana? Nah, tapi kalau menurut lu gimana nih tentang si orang gila itu? Beneran kayak tadi abang ini bilang, bang Kiki bilang ditahan atau enggak? Menurut lu gimana? ditahan cuman diisolasi gitu, dibedain ruangan Oh, tahanan ruangan gitu. dibedain. Isolasi. Penerapan. Isolasi. Dipakai pisahin nih. Tapi lu setuju kalau dia ditahan? Kalau gue sih enggak. Ya sebenarnya bingung juga ya treatment. Kalau tadi kayak tadi lo gambaran dalam Islam itu mentreatment orang gila itu lu tau gak sih gambarannya? Gambarannya sih, ya gue nggak tahu. Pasti kan berkeliaran juga tuh. Iya. Ya, mungkin zaman Rasul Iya. dan sebagainya kan juga ditahan gitu. Benar. Ditahan, maksudnya ada orang Ada. Nah itu kita dulu tau gak sih treatmentnya kayak gimana? Mungkin treatmentnya itu balik lagi ya. Itu kan ada sebuah sistem ya, sebuah sistem yang memang dia menangani khusus orang gila. Ya kan? Mungkin kalau sekarang itu ke dinas kesejahteraan sosial atau dinas sosial, ya kan, yang memang fungsi dan perannya lebih utama di dia gitu ya kan di situ gitu. Makanya kan sebenarnya harusnya yang dilakukan itu adalah pencegahan sebenarnya kan. Jadi jangan sampai orang gila itu berkeliaran di jalan, gitu. Karena ya nanti jadinya begini orang gila berkeliaran orang gila. Gitu. Kalau dia ada pencegahan itu ya kan, ya pasti nggak mungkin terjadi kasusnya seperti ini, gitu, ya kan. Dan kalaupun memang ya akhirnya kita sepakat bahwa ini ada salah satu sistem yang salah gitu ya kan, atau salah satu pihak yang abai sehingga ini terjadi sampai seperti ini, gitu ya kan. Kalau dia nggak abai ya nggak mungkin jadi kayak gini, gitu ya kan. Yang mungkin misalnya ya kan kalau misalnya di zaman dulu gitu ya kan ada sampai kayak gitu, ya gua bingung juga ya gimana cara mentreatmentnya gitu. Tapi ya mungkin seperti itu tadi gitu, mau nikahan tapi dia diisolasi gitu ya, diisolasi disembuhkan gitu ya kan. Tapi sembuh. Ya ada upaya untuk menyembuhkan walaupun mungkin susah atau nggak bisa gitu atau gimana. Yang jelas ya itu tadi harus ada penanganan terhadap dianya, ada treatment seperti itu sih kalau menurut gua. Masih normal ya? Masih normal. Saya Iya. Kayak gue mau nanya gitu, maksudnya lu punya gambaran gimana nih, ya kan di dunia sekolah yang sekarang lu lagi jalanin dengan adanya perkara ini nih, gitu. Kira-kira gambaran lu gimana? Gitu. Lu punya pemahaman lain nggak tentang bagaimana menangani orang gila
ini gitu. Hampir sama di isolasi. Gitu kan. Iya benar, di isolasi, di treatment secara khusus. Iya. Setelah sembuh baru diinterogasi atau dihukum. Kasian banget ya semua juga. Iya, karena dia melakukannya nggak sadar, dia tempat aslinya dia. Karena dia orang gila. Iya, maksudnya udah dia gila, Ah. dia sembuh, habis sembuh dia dihukum. Iya. Dia gila lagi. Ya kan tetap aja saat udah sembuh nih. Lo kemarin kamu ngelakuin itu? Ya, gua nggak tahu. Orang gua gila. Enggak bu, ini berarti dia pura-pura gila. Iya kalau menurut gue tadi ya nangkep dari tadi pembahasan yang lu bilang dalam Islam seperti itu. Ya, karena kalau dilihat dari sekarang itu jauh berbeda memang. Ya. Karena beberapa yang lalu lama juga sih gitu. Ada yang kayak dinas sosial gitu bro. Dinas sosial gitu, kemudian di situ banyak orang-orang gila itu dikurung satu kurungan gitu kayak ayam. Nah makanya treatmentnya nggak tepat. Iya, terus satu ya maksudnya nggak ada Nggak inisiatif. memanusiakan. Iya, ini memanusiakan, kemudian nggak memanusiakan, kemudian nggak ada inisiatif buat menyembuhkan. Iya. Tapi pertanyaan gue nih, lu pernah nggak sih lihat orang gila meninggal gitu? Sampai meninggal kayaknya gua nggak pernah sih ya, cuma Mesti meninggal di jalan, meninggal di jalan. Kan namanya orang gila kan kadang ada yang jalan-jalan. Iya, memang banyak. Yang di tempat itu tuh ada 3 gitu ya, orang gila. Dia masa di rumah gue tuh emang sering seliburan gitu ya, dia kan jalan situ. Gimbal ya kan jalan. Terus kadang ini dulu. Jangan gitu bro. Kalau Gak bisa. Maksudnya ya itu. ya tapi orang gila kan bebas ya. Ada sebenarnya gitu, cuman kalau sampai dia meninggal sih enggak gitu. Cuman yang gua tahu dia ada keluarganya. Oh, jadi keluarganya yang ngurusin. Enggak juga, akhirnya keluarga nggak ngurusin. Oh, nggak ngurusin. Ya karena memang keterbatasan dana juga. Ya, akhirnya itu muter-muter aja sampai dia tuh ada satu perempuan orang gila itu. Gua nggak tahu ya, kalau nggak salah tuh dia entah nyuri atau apa gitu. Jadi tangannya buntung apa nggak kereta gitu. Jadi tadinya nggak apa-apa jadi sampai buntung kan sih. Tapi sekarang udah nggak apa-apa. Maksudnya di adik gue kan. Itu udah lama dia. Kagak ya udah buntung aja gitu. Akhirnya gua nggak tahu ya obatinya gimana gitu. Cuman pernah menghilang lah beberapa Iya. lama gitu. Iya. Kemana itu namanya si Ija ya. Iya. Iya kemana? Dinyari sama mama. Begitu seberapa lama itu nama lagi tangannya udah buntung. Oh, Iya, kenapa gitu? Dikasihan. Anak cantik bro. Jalan gitu. Jadi gua ini juga ya. gue bilang jauh. Sedih lah dengan kondisi yang kayak gitu. Iya artinya selain pihak keluarga gitu kan, akhirnya kan ada juga tuh yang di rumah dipasung. Ada yang kayak gitu. Yang galak. Iya, Gila yang galak. ada yang enggak, gue juga ada. Itu bukan belum masuk kategori orang gila. Tapi masih orang Stres. Iya, tahap aja gitu. Tapi mungkin mirip kali ya. Iya. Maksudnya yang udah lebih tuh lebih ke gila kali kalau udah benar-benar. Iya, sebenarnya kan fase pemisahnya itu di mana bos gitu ya kan? Iya kalau di jalan-jalan. Dia juga jalan-jalan keluar mah gitu. Jadi kadang orang gua ada satu tuh, jadi kayak bisa dibilang abang-abangan kan. Gua lagi main nih, main biasa, dulu main bundu gitu ya kan. Dulu tuh siapa orang? Kabur lah gua ya kan, ngomong nggak jelas nih, emang nggak jelas. Gua lagi gini sepak-sepak aja. Gila lu gitu ya. Iya, aku kayak gitu. Iya, gua gila. Oh, orang gila. Itu kan kalau dulu kan gitu ya, gila orang gila. Lagi main PS nih bro. Tunggu di samping. Tonjok bro. Oh berarti galak ya. Itu meresahkan tuh. Iya. Tapi ya makanya tadi gue bilang fase pemisah dia antara orang gila dan orang stres itu apa gitu ya? Iya nggak tahu. Nggak tahu. Iya kan kita bukan orang psikis. Iya, kita bukan orang stres juga. Ya. Iya. Agak gila. Masih seger. Masih. Jaga kewarasan ini pasti. Jadi selain keluarga mungkin ada kebijakan bener nggak sih? Benar pak.
Karena itu urusannya sama negara juga. Iya pasti sama negara. Karena apa ya kan keterbatasan dari keluarga. Siapa yang harus nanggung? Iya, masyarakat yang belum mau. Iya, karena ya satu sekarang kan udah lebih sangat individualis lah, saya bilang ya nggak bisa dipungkiri. Dulu gua iya udah lebih ke situ gitu kan, selama ya lu mau ngapain yang penting jangan ganggu gua gitu kan ibaratnya. Jadi seolah acuh sama keadaan sekitar gitu kan ya, makanya dengan kondisi keluarga yang serba terbatas gitu ya kan, terus masyarakat yang juga sudah terdoktrin dengan paham-paham individualis ya kan, individualisme. Nah makanya di situ peran negara yang memang benar-benar harus lebih tonjolkan gitu ya kan, makanya untuk mengatasi kayak gitu lah. Nah negara pun akhirnya abai berbisnis nih ya. berbisik berbisik jualnya. Ya itu mudah-mudahan ada inilah ya, ada tindakan ya setelah kejadian ini kejadian yang pertama yang paling parah lah artinya gitu ya. Ini untungnya menyerang sesama orang gila bro. Gak ada untungnya bro, lo gimana bilang bisa? Kan kita tinggal di Indonesia nggak ada ruginya. Betul gak sih, nggak ruginya tinggal di Indonesia itu nggak ada ruginya. Ngelihat mutilasi orang gila kita masih untung gitu. Masih untung apa? Bukan keluarga kita yang dimutilasi, bukan orang yang lewat dan sebagainya gitu. Ya boleh lah. Ya masih untung kan, saya masih untung. Pokoknya mau dibikin susah kayak gimana masih untung lagi sama gitu ya. Nggak Indonesia bro. Boleh. Iya kan? Ya itulah tadi. Ya kalau menurut lu gimana? Gambaran buat orang gila ini. Lu ada pertanyaan nggak sih buat gue? Udah tadi kan lu nanya tuh menurut gue ya, udah mewakili ya kan. Sekarang kita ada juga yang gila nih. Benar. Iya, bikin gila. Pinjol lagi. Judol. Oh iya. Itu tinggalan aja ke situ juga sama ya, pasti berkaitan ya. Iya. Judol, pinjol, modal. Lihatnya pinjol lagi meresahkan juga. Judol. Dia mau ngapain? Nempel juga sih dia Judi online. orang pinjol rata-rata gara-gara judi online dia. Jadi gue curiga tuh ini satu kepala nih. Kalau orang yang Berarti MLM nih. enggak, jadi kayak gue nih ya kan, gue ngapain deh banyak gabut gue, bikin situs judi online lah gitu. Gue dong jadi admin. Iya. Ini juga sih. Langsung jadi online. Nah kalau atau belum selesai. belum ya. Oke, gue udah. Gue pulang nih kalau. Ini udah maaf. Oh iya. Nah, karena lihat begitu antusias ya kan masyarakat Indonesia, terus lihat juga mungkin saat dia tadinya buka 2 bulan nih ya kan, ini belum ada pinjol ya, buka 2 bulan masih pinjam pinjam langsung ya. Iya. Minus 100 sih. Berarti kalau gitu offline juga kali judinya. Dulu kan mau offline. Iya. Kan judi online itu baru sekarang aja kan. Gitu kan kayak sabung ayam. Nggak tahu kayak sabung ayam mungkin. Ya tahu Itu itu. tipikal menjadi kalah mulu. Pinjam berarti. Nah dia ngeliat gitu ya. Jadi setelah jalan beberapa bulan dia buka ya kan, membernya berkurang. Iya. Mengapa cari info Saya bukan, jadi ternyata member itu kehabisan uang. Oh si Gitu, bandarnya. si member. Oh si member. Member itu membernya sih. Iya tahu gimana ngomong bahasa Inggris. Jadi pelanggan Iya, ini ya ini kok kalau makin dikit gitu ya kan, akhirnya dia mungkin coba dicari tahu gitu ya kan, ternyata kena kehabisan duit gitu ya kan, akhirnya buka lagi satu lagi pinjol. Buat apa? Lu nyembunyi di sini, ya ini di sini. Ya, moderasi di situ aja ya kan, yang mana nggak mampu bayar. Ya ada kolektor ya kan, pasti deh kolektor, nggak mungkin enggak. Walaupun dia misalnya des kolektor ya, ada des kolektor loh.
Jadi dia cuma by phone doang kan. Oh, terus ada yang ini lempar, neror. ada yang lempar yang Tuh ada temen gue juga diteror kayak gitu tuh. tapi dia pinjol juga. Ya jadi temennya pakai nomor, data. iya pakai nomor temen gua. Jadi temen gua yang diteror gitu. Kacau gitu. Padahal nggak deket, nggak akrab gitu, maksudnya nggak akrab banget gitu, sama-sama kenal tapi nggak akrab. Nah teman-teman gue ini itu dicantumin, kemudian diteror. Luar biasa. Nah kalau di sekolah ada nggak yang main judul atau yang main? Iya, mungkin teman lo kalau sendiri gitu. Atau pernah nemuin gitu ya kan? Iya, kalau main Apa pernah ini dapat koin pakai Zeus? Kalau di sekolah majong. kalau di sekolah sih banyak ya, apalagi di sekitaran rumah gitu kan, pada main juga. Bahkan sempat ditawarin tuh kayak, ayo main sini ntar lu 50 gua 50 naik bagi 2 gitu. Itu banyak yang menang, atau banyak yang kalah kalau yang lo pernah ketemu gitu kasus-kasus dari Ada yang menang, cuma ada yang kalah mulu. Sampai berapa tuh menang? Ada yang sampai sejuta, ada Sejuta? ada sejuta Kecil 500. ya kan masih sekolah masih kita lumayan bos. Main duit berapa sih? Iya. Banyak dia. Oh, itu kan di situs gua nih. Dijamin maksudnya. Kalau di WA itu gambar yang aneh coy, kan gambar cewek lagi begini cewek. Kak silakan main di situs Menarik. ini. Iya. Ini bokep gue. Iya. Jadi admin judul apa admin bokep? Itu bonus berarti. Iya. Bonus. Cuman yang gua Hasilnya minta lagi video lain dong. ada tuh yang ngomong ya. Kirim lagi dong videonya. DP dulu dong kak. Iya benar. Cuman yang lahir kesimpulan, anjir orang Indonesia bisa digoblokin dari selaman aja gitu ya kan. Dari sini nggak bisa kasih video bokep gitu ya kan. Ntar dia sudah ya. Gampang Iya, gampang pancing, selanya banyak Iya. gitu. Makanya gampang dikeruk kekayaan Indonesia. Iya, memang. Iya, gampang dimimi-mimi gitu sama janji palsu. Nah, kalau lu sendiri pandangan lu di dunia pendidikan yang sekarang lu jadi sekolah, nah itu menurut lu judi online gimana tuh judi online? Ya meresahkan. Meresahkan. Iya. Bukannya bagus. Bagus apa aja? Bagus-bagusnya. Nggak ada bagusnya. Ada bagus-bagusnya. Kenapa sih penasaran? Emang lu pernah ketemu kasus apa gitu gara-gara judi online? Kayak temen lu misalkan Ya. punya utang, Iya, sampai bunuh diri, Punya judi online, punya jadi ayam sama gua. Mau main kan, punya minjem Mau ke deposit, temennya, depo. iya mau depo, minjem ke temennya 100.000, kalah. Iya, punya utang kira 100.000. Kalau teman itu aja anak sekolah, tapi kalau teman gua sampai 30 juta. Ada temen gua sampai ratusan. Sampai Gua sampai kaget. Sampai kaget gue ya kan, ada yang lebih kan. Tapi ada yang kacau lagi belum lama juga bunuh diri tuh. Jadi sertifikat rumah. oh banyak yang kayak gitu. Iya, bunuh diri gara-gara nggak bisa nanggung. Padahal kecil cuma 15 juta. Anjir kecil. Kecil banget. Salah satu itu. 15 juta sampai bunuh diri kecil banget. Bener. Tapi enggak lah. Kalau menurut dia, menurut diri mungkin itu besar banget. Iya, kalah. Jadi kan lu pernah ngasih kayak gitu? Ini karena di sini aja gue bilang kecil banget. Iya. Iya, malah kalau setelah ini gue bilang udah sayang banget. Sayang banget gitu. Enggak, tapi lu pernah nggak sih main judi offline gitu ya kan? Gak pernah, Sama sekali. nggak tahu dan gue nggak mau tahu. Tapi kalau judi online gue pernah ngerasain, Anjir dan lu pernah. pernah ngerasain. Maksudnya momen-momen saat lu kalah judi dan lu penasaran, lu pernah hal Paling kalau zaman dulu apa sih cupang palingan ada cupang yang offline kayak gitu. Iya. Iya. Gini kan. Iya kan paling ada cupang kayak gitu. Adu ayam ya gue nitip pernah kayak gitu. Cuman kalau kayak yang Nah kayak QQ enggak atau pernah, gitu, nggak apa bisa. pernah kayak gitu. Ludo, Main ludo ya. Ludo juga pernah. Oh, ludo yang ini ada handphone ya. Iya. Ya maksudnya memang itu ya. Jadi saat Jangan dicontoh. Iya. orang-orang sedang kalah judi itu kan naluri ya, naluri dia
untuk Memuaskan, eksistensi atau memuaskan diri. Gue nggak tahu masuk naluri mana ya. Cuma naluri dia bekerja lah gitu. Sehingga akhirnya saat naluri bekerja tanpa dikali dengan pikiran, otak dan akal gitu. Tunggu kiris gitu. Tunggu gitu. Jadinya tunggu kiris. Tunggu kiris. Tunggu kurus. Maksudnya saat naluri itu naik bermain ya kan itu yang mendominasi dia sehingga akhirnya dia lost control. Bisa dibilang kayak gitu ya kan. Ya memang dulu gue pun pernah gitu ya kan sampai di Lu pernah? Ya pernah Sampai ngambil duit. Ambil duit sih enggak gitu. Cuman gue pernah menggelapkan uang lah akhirnya. Dicet apa di tempat gelap jadi. Celupin di got. Gue buatnya hitam-hitam. Oh iya. Masalahnya kuat gitu ya kan, celupin aja deh hitam, udah gelap ya. Jadi uang sekolah lah bisa dibilang ya. SPP. Bayaran gitu ya kan. Sekolah apa gitu ya kan. Itu kadung nih ya kan, kalah gue anjir. Abis ini menang kayak gitu. Bahasa gitu ya. Kalah gitu, jigur. Tapi kok bisa nagih gitu ya? Kata temen gue juga ada yang bisa nagih, bener kan? Maksudnya pengen lagi. Iya, memang seperti itu dia. Sampai menang. Jadi itu karena itu judi. Iya. Maklumat itu informasi yang disampaikan sama Bapak Haji. Iya, iya. Judi, Ya memang akhirnya seperti itu lah ya, sampai dia gelap mata segala macam. Dan memang itu tadi ya, saat momen itu dia berpikir mungkin 15 juta kecil bro. Sama kayak gua ya kan, saat gua lagi kalah terus gitu kan, abis menang gitu kan. Begitu duit gua udah habis, SPP gua udah pakai sekian lama, gua nggak tahu lagi nih ya kan, udah habis pisan ya kan, sampai utang-utang teman gitu ya, kalau misalnya pinjam udah gitu, ganti habis juga udah teman yang ngutangin gua. Baru saat itu gue sadar. Iya, beli nasi, beli kerupuk, sampai radang tuh. Tapi itu gue beli ini, beli itu ya, nyesel tuh. Begitu nyeselnya itu di belakangnya. Padahal harusnya dibayarin kan? Iya, harusnya dibayarin. Awalnya pikirannya mendingan dibeliin. Harusnya dibayarin apa nih? Tadi kan bayar SPP kata lu. Oh, harusnya dibayarin. Iya, malah beli yang lain sama aja bohong. Iya. Ngegelapin. Oh, sering. Mama nih, Mas. Ini dulu sering. Iya. Jadi judi online itu meresahkan. Tapi betul kata Bapak Haji Romi Rahman. Ya kan, judi itu apa namanya? Merusak bangsa. Ya, itu kan nyanyi begitu, judi merusak bangsa. Iya, anak sekolah wajar ngomong begitu. Generasi bangsa, ya, kalau bisa terus berpikir cerdas. Jangan ikut-ikutan yang kayak gini, bila apa namanya video online ya. Dan kalau menurut lu gimana nih video online? Sebenarnya yang salah siapa sih? Main sama yang bandar sih. Bandar? Oh, ini nggak pemain kalau nggak ada bandar ya? Iya pasti lah. Bandar yang promosiin. Iya. Oh bandar itu bukan si empunya atau si empunya, karena Kayaknya bukan itu. kalau kita lihat di kasino gitu kan bandar itu dia yang masukin kartu Iya, soalnya yang modalin. Beda lagi ya. Iya. Tapi gue nggak tahu ya sistem. Jadi gue nonton di apa namanya di Wajudi itu yang Cina itu tuh. Iya, itu si ini siapa? Stephen Chow. Manila. Iya, yang kalau dia itu satu dan ilmu. Terus pasang semua rokok kan. Ya, ini bandar nggak mungkin dia bisa apa sih terus mengalirkan uang kecuali ada yang modal. Iya. Masalah di Berangus ada lagi, bukannya di Berangus makin habis, Enggak. ini makin banyak. Kemarin tuh, oh iya. Bahkan di iklan media sekarang banyak banget. Banget. Iya. Hampir semua. Iya. Itu nggak pernah. Enggak, yang terakhir itu kan ada ini ya dari apa salah satu institusi ya polisi itu ya yang dia dibakar gitu ya. Masalah sama
gara-gara gaji ke-13 itu kalau nggak salah hilang tuh ya kan, atau udah habis berapa gitu. Nah baru kan setelah itu ada sebuah upaya yang benar-benar nyata dari pihak kepolisian ya kan, atau dari pihak penegakan hukum itu ya kan, sampai ada salah satu endorse-nya gitu ya kan yang ditangkap tuh kalau nggak salah di Bogor, dua orang tuh. Terus ada lagi beberapa situs yang itu langsung ditutup sama Kominfo. Nah maksud gue pencegahan ini tuh satu telat gitu ya kan, terus yang kedua apakah sudah tepat atau belum gitu. kan itu yang kita pertanyakan nggak sih. Terus oke lah itu endorse ditangkap, apa pemainnya berkurang kan sekarang udah belum apa main sampai sekarang. Lu masih main? Kagak main. Main. Kalau bisa main jangan main. Iya maksudnya main sama temen-temen. Main. Jangan temenin orang lagi main judi online mah. Iya jauh. Takut dipinjem ntar. Iya benar. Ada perempuan kayak gitu ya. Jadi teman kerja gue tuh ya gocap cepet gitu kan. Iseng dong gue mah kalau menang gitu kan. Jadi sama segala macam. Baik pada dalam hati gue masih dulu. Jadi kalau yang main dekat itu, ayo, ngomporin. Kalau dia cerita, ayo mbak, kali gitu. Jangan mau mbak, jangan mau, gue gituin sama gue. Jangan mau mbak, jangan nurut mbak sama dia mbak. Sialan lu kata dia. Akhirnya dia ngomong main dekat gue. Main dekat teman disumpahin mulu. Masa lu orang main judi pengen gue doain menang, gue bilang ya kan, gue sumpahin lah biar kalah lu, biar kapok. Padahal nggak ada kaitannya lu ngatain kayak gitu. Iya, tentu soalnya saja. kan itu namanya online pasti kan udah didesain. Iya benar. Tapi memang sekali menang tuh ada yang menang 10 juta. Iya. Ada kalau lebaran gitu. Emang lu menang banyak ya. Jadi pernah gue tanya lu kalau dihitung-hitungnya setahun lu main kalah lu setahun sama menang lu sekali kayak mesti banyak kalah bodoh. Lalu begitu dia kan ngakuin itu gitu ya. Terus main gitu ya kan. Dikit lagi dia mutilasi sama judi online. Jadi kalau dia itu kalah ya kan nggak bisa. Jadi dia stres kalah banyak, terus minjem sama yang menang nggak dikasih. Iya. Ya kira dia mutilasi, bisa jadi kejadian kayak gitu. Iya. Jadi kayak kejadian yang pertama ya kan orang gila mutilasi orang gila ya kan. Stres. Ya juga ada ego obrolan gitu sama supir judi online logistik. Dan dia punya teman gitu, terus dia bilang, saya mah nggak suka kayak gitu, kenanya kan ini lagi viral nih Pak. Iya, tapi dia nggak kayak gitu mas. Iya kalau gitu juga nggak apa-apa Pak. Dia bilang jangan pinjam dua sama saya sih. Terus gimana? Iya teman saya menang nih kan, menang berapa juta gitu, terus minjemin, lu mau siapa nih yang mau minjem duit katanya. Pas dia lagi menang tuh untungnya si itu kan untung lagi ya namanya orang Indonesia kan. Dia dikasih pinjam nggak mau. Masih supir ya? Iya, yang banyak waktu itu nggak mau katanya. Terus nggak lama ditagih lagi. Habis dipinjam ini ditagih lagi. Besoknya itu apa langsung? Iya besoknya. Besoknya. Iya besoknya langsung ditagih. Mana yang pinjam? Iya, karena dia kalah main lagi. Terus dia penasaran lagi. Ya akhirnya. Habis lagi. Iya kesimpulannya kan, ya namanya judi itu bukan hal yang bisa memenangkan. Iya, karena kan kayak dari film itu bilang apa? Kodenis. Iya kodenis, ya kan. Kalau lu mau menang main judi, ya lu harus jadi bandar. Kan? Iya. Gak bisa jadi pemain menang. Iya, sekalipun menang itu hanya untuk menarik gitu loh, untuk apa sih artinya menghibur gitu. Akhirnya dia ketagihan gitu. Dan memang nggak ada orang kaya ada judi. Kecuali bandar gitu kan. Iya, kecuali bandar yang kaya pasti. Jadi lo pemain jadi pemain apa jadi bandar? Kagak dua aja. Lo mau jadi ayam? Iya sih. Yang berpegang ya. Balik sawah. Kenal lo ya. Jadi ayam. Jadi diadu sama ayam. Iya, intinya. Ya harapan lu dah sebagai remaja, harapan bangsa, generasi berikutnya, generasi agent of kita. change. Gimana harapan lu untuk bangsa kita atas pinjol judi online? Ya, Yang kencengan biar masyarakat Indonesia
Ya semoga semua situs judi online diblokir oleh Kominfo, terus semua pemainnya tobat lah ini coba merubah pikiran gitu, karena kan judul itu kan menyesatkan gitu. Menyesatkan gitu. Terus ya supaya bangsanya maju biar nggak stuck di sini Pak ya. Jadi sedih gua. Kurangi mancing warga. Mancing gak ada kemajuan warga. Belum, kalau nyemplung. Iya. Harapannya cuma itu ya. Kalau lo gimana? Ya harapan gua ya bangsa ini ya, bangsa negara ini yang mudah-mudahan mengeluarkan kebijakan yang pasti, yang nggak tebang pilih kalau perlu gitu. Artinya mau dia bandar kayak mau dia anak presiden kayak mau dia anak DPR sekalipun. Kalau mau bukan anak presiden? Oh ya artinya kan sama bagaimana Rasulullah. Oh. Rasulullah kan seorang pemimpin negara. Ketika Rasulullah mengatakan apabila anakku mencuri maka akan aku potong tangannya. Artinya hukum itu harus seperti itu gitu loh. Harusnya seperti itu gitu, tegas gitu loh. Iya, jangan apa namanya, jangan tebang pilih lah, artinya gitu. Harus semua merata gitu. Nah, ketika dia bersalah, iya gitu. Nah, kalau untuk pinjol ini pinjol lagi Pak. Nah, itu juga termasuk tuh harus di stop tuh. Itu ini ayah lagi kena pinjol ya. agak maksudnya ini juga meresahkan. Gue takutnya hilap. Bener nggak sih? Ya lu juga punya kebutuhan. Kita juga punya apa namanya keinginan yang harus terpenuhi kan. Paling nggak kan kita harus bekerja kan gitu ya untuk bisa membeli ini membeli itu. Cuman kan kalau keinginan itu nggak ada habisnya. Nah ini peluang pinjol ini bisa bikin apa namanya orang itu juga terikat dengan utang, belum bunga dan sebagainya. Itu kan bisa nambah stres. Akhirnya timbulnya nanti nggak bisa bayar, nyuri atau nggak bisa bayar akhirnya bunuh diri. Supaya tidak ayam. Diadu gitu kan. Ya gitu lah. Ya mudah-mudahan semua ini hal-hal yang menyusahkan masyarakat, meresahkan masyarakat harus diselesaikan. Kalau lu? Ya, baru gua sekolah itu. Baru lu. Jadi memang itu tadi benar ya, apa yang udah bilang tadi ya, memang solusinya itu memang harus yang paling tunggal. Nggak bisa solusi yang bisa dibilang parsial ya. Kalau menurut gua, udah tindakannya terlambat ya kan, solusinya pun nggak paripurna ya, tepat juga mungkin kalau gue bilang nggak tepat. Nah akhirnya jadinya bukannya dia bukan menyelesaikan masalah, malah timbul permasalahan baru aja dari situ. Udah gitu. Makanya sebenarnya sih gimana sih tutup websitenya ya, bisa dibilang ya kan, kalau tutup website harusnya Kominfo bisa dengan mudah dengan melacak itu gitu. Cuman kenapa sampai sekarang nggak bisa gitu juga? Itu jadi sebuah pertanyaan juga dong buat gue pribadi gimana? Kan sampai kebocoran data. Fakta banyak lagi. Iya. Harapan lu apa jadinya? Ya itu maksud gue, solusi-solusi yang diterapkan itu harus solusi yang bagus, yang paripurna gitu kan. Ya, kalau memang itu apa ya, tutup semua websitenya. Tutup semua celah gitu ya kan, tutup semua. Misalnya tutup semua negara itu tuh. Buang. Kalau mau pindah ke SD sebelah. Udah habis. Enggak, maksudnya itu tutup websitenya gitu ya kan, baik judi online maupun pinjol gitu ya kan. Terus dikasih pemahaman juga kepada masyarakat. Sadar gimana sih gitu ya kan. Apa yang melakukan, kalau apa yang bakal menimpa lo kalau lo melakukan ini, dosa lo. Ya itu satu ya kan. Masuk neraka lu. Walaupun mungkin di negara kita itu orang lebih takut sama debt collector daripada sama dosa. Ya kan orang-orang pejabat kalau semua pakai rolan, ya kan? Sumpahnya doang. Iya, korupsi gitu. Ntar kamu ntar dulu ya. Urus ntar kalau udah mati gitu kali. Ngeri banget. Ya itu akhirnya solusi-solusi itu tadi mudah-mudahan bisa segera diterapkan sama pemerintah gitu kan. Dan basic dia untuk
mengeluarkan solusi itu harus basic yang benar-benar kuat gitu, sehingga melahirkan solusi yang itu tadi paripurna gitu ya. Kalau dia kan solusinya basicnya itu nggak kuat, terus basicnya misalnya kayak pinjol, ya selama dia bayar pajak buat negara, kenapa enggak? Dia akan dia kan ada pinjol yang diawasi sama OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan, ya, ada yang enggak. Mungkin yang diberantas sama dia, yang diberantas sama dia itu nggak baik ke OJK. Kalau yang bayar ke OJK, udah sampai itu. Iya, ambil keuntungan dia. Tapi efeknya yang timbul pada masyarakat ya sama aja, mau dia ikut OJK, mau dia nggak ikut OJK itu pinjol gitu. Tetap aja masyarakat kalau ngutang ya kena bayar lebih, kan kalau nggak bisa bayar kena tagih dan Cita. Iya tuh. Nah, ya itu tadi solusinya itu yang kayak gitu ya kan, solusi nggak sempurna akhirnya timbul permasalahan baru. Gitu. Ya itu sih harapan gua coba lebih gunakan akal karena para kebijakan gitu ya, bahwa ada sebuah solusi yang benar-benar ya ini the great lah ya kan, the best ya kan solusinya gitu ya kan. Kenapa nggak coba lu ambil gitu ya, lu lebih mempertahankan solusi-solusi yang lebih ya udah ini sementara ini dulu dah gitu ya kan, nanti kita coba perbaikin lagi, Mencoba untuk mengeluarkan kejeniusannya. iya seolah-olah lu bisa yang paling tahu gitu ya, si paling menggendong negara ini, Mampu. ya itu sih kalau menurut gue ya, mudah-mudahan jadi sebuah itu juga lah, jadi sebuah dorongan motivasi untuk para pemangku kebijakan. Siap. Oke. Ya itu aja sih.